Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2D Praktikum Biofarmaseutika dan Farmakokinetika. Kali ini kami membahas mengenai percobaan penentuan koefisien partisi dan konstanta disosiasi. Saya Ocita Adi Francisca dengan nomor NIM 08061181924126 akan menyampaikan mengenai pendahuluan serta tujuan dari percobaan kali ini. Koefisien partisi adalah distribusi kesetimbangan dari analit atau fase sampel dan fase gas dan kesetimbangan dari perbandingan kadar zat dalam dua fase. Koefisien partisi minyak air adalah suatu petunjuk sifat lipofilik atau hidrofobik dari molekul obat. Lewatnya obat melalui membran lemak dan interaksi dengan makromolekul pada reseptor kadang-kadang berhubungan baik dengan koefisien partisi oktanol atau air dari obat. Koefisien partisi menggambarkan rasio pendistribusian obat ke dalam pelarut sistem dua fase, yaitu pelarut organik dan air. Bila molekul semakin larut lemak, maka koefisien partisi semakin besar dan difusi transmembran menjadi lebih mudah. Organisme terdiri dari fase lemak dan air, sehingga bila koefisien partisi sangat tinggi ataupun sangat rendah, maka hal tersebut akan menjadi hambatan pada proses difusi zat aktif dari obat tersebut. Penentuan koefisien partisi secara eksperimen dilakukan dengan cara pendistribusian senyawa dalam jumlah tertentu ke dalam sistem kesetimbangan termodinamika antara dua fase pelarut yang berbeda kepolarannya, yaitu pelarut etanol dan air. Sedangkan konstanta disosiasi atau Ka merupakan tetapan bagi senyawa tertentu pada suhu tertentu, sehingga jelas semakin jauh pergeseran tetapan kesetimbangan ke kanan, ionisasi asam akan semakin sempurna dan nilai Ka akan semakin besar. Untuk sederhananya, semakin besar nilai Ka, maka semakin kuat asamnya. Kekuatan asam bergantung pada jumlah ion hidrogen yang dibebaskan jika asam mengalami ionisasi, dan hal ini bergantung pada derajat ionisasi alfa pada setiap konsentrasi yang diberikan. Untuk menyatakan kekuatan asam dan basa seringkali berguna dan lebih baik dengan menggunakan istilah pKa. Dan hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kesetimbangan yang terjadi antara asam dan basa konjugasinya. Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan, maka percobaan kali ini bertujuan untuk mempelajari koefisien partisi dan konstanta disosiasi dari asam salisilat. Kemudian mengukur kadar ekstraksi asam salisilat dari larutan datar ke dalam pelarut organik, serta memahami hubungan pH dan Kp. Untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya adalah alat dan bahan. Jadi pada praktikum koefisien partisi dan konstanta disosiasi kali ini ada beberapa alat dan bahan yang akan digunakan. Pada alat yang akan digunakan adalah pipet volumetrik sebanyak 2 buah, pipet tetes sebanyak 5 buah, labu ukur 100 ml sebanyak 3 buah, timbangan analitik sebanyak 1 buah, dan spektrofotometer UVV 1 buah. Sedangkan bahan yang akan digunakan adalah yang pertama larutan buffer 100 ml, yang kedua asam salisilat 200 mg, yang ketiga natrium klorida 100 ml, yang keempat asam klorida 100 ml, yang kelima ferinitrat 12 ml, dan yang terakhir pelarut organik heksan atau etil asetat sebanyak 30 ml. Selanjutnya adalah prosedur kerja. Jadi pada praktikum koefisien partisi dan konstanta disosiasi ini, prosedur kerja yang harus praktikan lakukan adalah yang pertama, disiapkan 100 ml buffer pH 2,5, lalu ditimbang akurat 20 mg asam salisilat dan dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml, lalu ditambahkan sampai 100 ml buffer pH 2,5 dan disiapkan larutan asam salisilat 0,02% dengan buffer pH 2,8, 3,0, 3,5, 3,8, dan 4,0. Lalu diambil 4 ml campuran buffer pH 2,5 dan asam salisilat dan ditambahkan 1 ml ferinitrat hingga terbentuk warna. Ukur pada absorbansi 540 nanometer pada spektrofotometer sebagai absorbansi yang pertama. Lalu diambil 5 ml campuran buffer pH 2,5 dan asam salisilat. Asam salisilat ini sebagai larutan stok, lalu ditambahkan 5 ml pelarut organik heksan atau etil asetat.
stopper dan kocok tabung reaksi selama beberapa menit untuk menyelesaikan ekstraksi. Lalu terbentuk dua lapisan dan dibuang 4 ml fase air dan ditambahkan 1 ml ferinitrat yang merupakan campuran dari 0,55% ferinitrat dalam 0,4 molar asam nitrat hingga terbentuk warna. Ukur pada absorbansi 540 nanometer pada spektrofotometer sebagai absorbansi yang kedua. Setelah itu, berdasarkan dua absorbansi tersebut akan didapatkan koefisien partisi semu. Lalu diulangi percobaan dengan buffer pH 2,8, pH 3,0, pH 3,5 dan pH 3,8 dan pH 4,0. Setelah itu dihitung PC-nya, Ka dan pKa. Lalu dihitung konsentrasi ion H+ dengan persamaan pH sama dengan min log H+. Koefisien partisi obat menentukan seberapa baik partisi senyawa di antara lemak dan air. Jika obat dalam bentuk tak terion, maka akan sulit diabsorpsi. Jika memiliki kelarutan dalam lemak yang rendah, idealnya obat seharusnya memiliki kelarutan dalam air yang cukup untuk melarut dalam larutan pada tempat absorpsi dan kelarutan lemak yang cukup tinggi untuk memfasilitasi partisi obat di dalam biomembran lipid dan menuju sirkulasi sistemik. pKa menentukan kekuatan asam atau basa. Semakin rendah nilai pKa obat bersifat asam, semakin kuat keasamannya. Proporsi bentuk terionisasi lebih besar pada pH tertentu. Semakin tinggi nilai pKa obat basa, semakin kuat kebasaannya. Dengan demikian, jumlah relatif dari obat terionisasi dan tak terionisasi dalam larutan pada pH tertentu dan persentase obat terionisasi pada pH bisa ditentukan oleh persamaan Henderson-Hasselbalch. Koefisien partisi dihitung dengan rumus 1 dibagi nilai A, sehingga didapat koefisien partisi atau PC sebesar 0,999. Nilai konstanta disosiasi asam atau Ka menyatakan kekuatan asam dihitung dengan rumus nilai B dikali koefisien partisi, sehingga didapat nilai Ka sebesar 4,995 dikali 10 pangkat min 5. Nilai pKa dihitung dengan menggunakan rumus min log Ka, sehingga didapat nilai pKa sebesar 4,3014. Penggunaan larutan dapar untuk mempertahankan pH yang diinginkan, supaya tidak berubah ketika ditambahkan sedikit asam atau sedikit basa. Pelarut etil asetat pada percobaan ini digunakan untuk meningkatkan kemurnian asam salisilat pada saat dilakukan pengukuran absorbansi dengan spektrofotometer. Etil asetat akan menarik asam salisilat yang bersifat polar sehingga asam salisilat yang terlarut pada etil asetat hanya sebagian. Pemisahan dalam percobaan ini membentuk dua fase, berupa fase air dan fase organik yang dipengaruhi oleh perbedaan kepolaran dari masing-masing fase. Dua cairan atau lebih dapat bercampur jika memiliki kepolaran yang sama. Etil asetat berada pada lapisan atas karena memiliki berat molekul yang lebih kecil daripada berat molekul asam salisilat. Pemisahan yang telah dilakukan antara fase air dan fase organik kemudian diukur absorbansinya. Pengukuran absorbansi menggunakan spektrofotometer akan memancarkan sinar tampak yang kemudian melewati suatu larutan dan diserap oleh larutan yang dilewati, sehingga serapannya dikatakan sebagai absorbansi. Namun, sinar tampak hanya dapat melewati larutan berwarna. Pewarnaan larutan pada praktikum ini dilakukan dengan penambahan larutan ferinitrat yang akan bereaksi dengan gugus fenol dari asam salisilat dan menghasilkan kompleks yang dapat memberi warna ungu pada larutan dengan absorbansi maksimal dideteksi pada 540 nanometer secara spektrofotometri. Koefisien partisi sangat mempengaruhi kecepatan absorpsi obat. Semakin besar koefisien suatu obat, maka semakin cepat pula obat terabsorpsi. Atau dapat dikatakan, jika obat mudah larut dalam lipid, berarti koefisien partisinya besar. Sebaliknya, obat yang sukar larut dalam lipid akan memiliki koefisien partisi yang sangat kecil. Asam salisilat termasuk asam lemah yang memiliki pH mendekati 7 atau lebih besar daripada pH asam kuat. Jika pH semakin tinggi, maka asam salisilat tidak akan terionkan sempurna, sehingga dalam fase lipid akan larut, tetapi pada fase air tidak akan larut, menunjukkan bahwa pada pH yang tinggi, kadar asam salisilat dalam air rendah dan dalam fase lipid tinggi, sehingga absorbansinya juga tinggi. Semakin turun pH, maka semakin rendah nilai koefisien partisi, sehingga semakin mudah obat terabsorpsi oleh tubuh.
Kesimpulan dari praktikum biofarmasetika farmakokinetik kali ini, yang pertama, nilai koefisien partisi sangat mempengaruhi proses absorpsi obat di dalam tubuh. Kedua, berdasarkan hasil perhitungan, didapat nilai koefisien partisi sebesar 0,999, nilai Ka sebesar 4,99 dikali 10 pangkat min 5, dan nilai pKa sebesar 4,3014. Ketiga, semakin besar pH, maka semakin kecil nilai koefisien partisinya. Kesimpulan keempat, yaitu semakin besar nilai koefisien partisi, maka semakin tinggi atau semakin cepat proses absorpsi obat. Kelima, semakin tinggi nilai pH, maka semakin tinggi pula nilai absorpsinya. Sebaliknya, semakin rendah pH, maka semakin rendah pula nilai absorpsinya. Sekian video penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.